Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik sebuah rumah kos sederhana, kisah tentang seorang remaja 17 tahun dan ibu kosnya yang menyimpan sebuah rahasia. Satu permintaan tak biasa membuat hubungan mereka penuh teka-teki. Sebuah permintaan yang tak pernah ia duga sebelumnya. Sebelum kisah ini dimulai, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda semua sehat, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Amin. Mari kita mulai kisahnya. Tahun 2018, di sebuah kota kecil di Jawa Timur, hiduplah seorang remaja bernama Reza. Baru saja ia menamatkan pendidikan SMP, namun hidup tidak pernah mudah baginya. Sang ayah sudah tiada, sementara ibunya bekerja keras sebagai buruh cuci demi menghidupi keluarga sekaligus menyekolahkannya. Keterbatasan ekonomi membuat Reza harus merantau ke kota untuk melanjutkan pendidikan di SMA. Di kota itu, ia menumpang di sebuah rumah kos sederhana milik Bu Ratna, seorang wanita parubaya yang hidup seorang diri sejak ditinggal suaminya. Meskipun ramah dan penuh perhatian, ada sesuatu yang misterius pada sosoknya. Wajahnya penuh garis usia, tetapi sorot matanya lembut. Ia sering memperhatikan Reza, entah ketika pemuda itu pulang sekolah dengan wajah lelah, atau saat tengah belajar di malam hari. Kegigihan Reza yang tetap tekun meski hidup serba sulit membuat Bu Ratna diam-diam kagum padanya. Beberapa bulan setelah tinggal di sana, suatu malam Reza menerima panggilan dari Bu Ratna. Nada suaranya terdengar lebih serius dari biasanya, membuat jantung Reza berdegup kencang. Ia melangkah ke ruang tamu dengan pikiran yang dipenuhi rasa cemas. Di sana, Bu Ratna duduk di sofa, secangkir teh hangat berada di tangannya. Senyumnya tipis, tetapi wajahnya tampak letih. "Reza," ucapnya pelan, "saya ingin bicara soal pembayaran kos." Reza terdiam kaku. Hatinya langsung gelisah karena memang ia sering telat membayar. Ibunya selalu berusaha keras, tetapi penghasilan sebagai buruh cuci tak pernah cukup. Dengan suara pelan, ia menjawab, "Maaf, Bu, saya tahu saya sering terlambat, tapi saya janji akan berusaha." Kalimatnya terhenti, karena ia sendiri tak tahu harus menjelaskan bagaimana. Namun, jawaban Bu Ratna sungguh di luar dugaan. "Saya tidak memanggil kamu untuk menagih," katanya sambil menatap tajam. "Saya ingin menawarkan sesuatu. Bagaimana kalau kita buat kesepakatan? Kamu tidak perlu bayar kos, asal kamu mau membantu saya setiap hari." Reza terkejut. Ia kebingungan, lalu bertanya ragu, "Membantu? Membantu apa, Bu?" Bu Ratna menarik napas panjang. "Ada beberapa hal yang saya butuhkan di rumah ini. Tapi kamu harus bersedia melakukannya tanpa banyak bertanya." Reza sempat ragu. Namun, beban ekonomi membuat tawaran itu seperti sebuah jalan keluar. Dengan hati penuh tanda tanya, ia akhirnya mengangguk. Sejak malam itu, hidup Reza berubah. Ia mulai membantu Bu Ratna setiap hari, menyapu halaman, mencuci piring, hingga pekerjaan kecil lainnya. Semua ia lakukan dengan tekun. Di sisi lain, Bu Ratna pun mulai menunjukkan sisi yang berbeda. Ia tampak lebih ramah, bahkan perhatian. Namun, ada saat-saat tertentu di mana Reza merasa ada sesuatu yang tidak biasa darinya. Suatu malam, ketika Reza sedang menyetrika, Bu Ratna datang membawa secangkir teh hangat. Ia duduk di kursi dekat Reza, lalu berkata sambil tersenyum samar, "Kamu anak yang baik, Reza. Tidak banyak pemuda seusiamu yang mau bekerja keras begini." Reza tersenyum tipis, lalu menjawab jujur, "Saya cuma ingin membalas kebaikan ibu. Kalau bukan karena ibu, mungkin saya sudah dipulangkan ke desa." Ucapan itu membuat Bu Ratna terdiam sejenak. Sorot matanya sulit ditebak. Lalu, tanpa diduga ia berkata lirih, "Reza, ada satu hal lagi yang ingin saya minta. Tapi kamu harus berjanji tidak memberitahu siapapun." Jantung Reza kembali berdegup kencang. Ia tidak tahu permintaan macam apa yang dimaksud. Namun, tanpa berpikir panjang ia mengangguk. "Ibu bisa percaya sama saya." Senyum kecil tersungging di bibir Bu Ratna. "Mulai besok, saya ingin kamu menemani saya di malam hari.
Tidak perlu apa-apa, hanya duduk bersama di ruang tamu. Kadang saya merasa sangat sepi. Reza terkejut mendengar permintaan itu. Ia tahu Bu Ratna tinggal sendirian, tapi tetap saja terasa ganjil. Meski demikian, ia tidak tega menolak. "Baik, Bu, kalau itu bisa membuat Ibu lebih tenang," jawabnya dengan nada ragu. Malam itu, pikiran Reza dipenuhi pertanyaan. Apa sebenarnya alasan Bu Ratna? Apa yang ia sembunyikan? Keesokan harinya, sesuai kesepakatan, Reza menemani Bu Ratna di ruang tamu. Wanita itu mengenakan baju tidur sederhana, rambut panjangnya terurai. Suasana terasa janggal, namun Bu Ratna mencoba mencairkannya dengan obrolan ringan. Ia bercerita tentang masa lalunya, bagaimana ia kehilangan suami, dan perjuangannya mengurus kos seorang diri. "Kadang saya merasa dunia ini tidak adil," katanya pelan sambil memandangi cangkir tehnya. "Tapi dengan adanya kamu di sini, saya tidak merasa sendirian lagi. Terima kasih, Reza." Reza hanya bisa mengangguk. Ia memahami perasaan simpati terhadap Bu Ratna, meski rasa canggung tetap sulit ia hilangkan. Namun, semakin malam suasana berubah. Obrolan yang awalnya kaku mulai menghangat. Reza melihat sisi lain dari Bu Ratna, sisi lembut yang membuatnya merasa nyaman. Ketika jarum jam menunjuk pukul 11 malam, Bu Ratna menatap Reza dengan sorot mata teduh. "Reza, semoga kamu tidak merasa terbebani dengan semua ini," ucapnya pelan. Reza menggeleng. "Tidak, Bu. Justru saya merasa beruntung bisa tinggal di sini." Senyum tipis menghiasi wajah Bu Ratna. "Baiklah. Kalau begitu, besok malam kita lakukan ini lagi, ya?" Reza kembali mengangguk. Meski dalam hatinya tersimpan banyak pertanyaan, ia tidak berani mengungkapkannya. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini, sesuatu yang belum bisa ia pahami. Tapi satu hal pasti, malam-malam seperti ini akan selalu membekas dalam hidupnya. Hari-hari pun berjalan. Rutinitas malam antara Reza dan Bu Ratna menjadi hal yang biasa. Mereka duduk bersama di ruang tamu, bercakap ringan, atau sekadar menikmati sunyi. Namun, perlahan Reza mulai merasakan kejanggalan. Ada cara tertentu Bu Ratna menatapnya, pandangan yang seolah menyimpan beban besar, tetapi sulit diungkapkan. Hingga suatu malam sekitar pukul 10, Bu Ratna datang dengan membawa sebuah kotak kayu kecil. Wajahnya tampak serius, walau bibirnya tetap melukis senyum tipis. Ia meletakkan kotak itu di meja, lalu berkata, "Reza, saya ingin menunjukkan sesuatu." Reza menatap heran. "Apa ini, Bu?" Dengan perlahan, Bu Ratna membuka kotak itu. Di dalamnya tersimpan foto-foto lama, surat, serta beberapa perhiasan yang sudah usang. "Ini semua kenangan saya bersama suami dulu," ujarnya dengan suara bergetar. "Dia pria yang sangat saya cintai, tapi hidup kami tidak mudah, Reza. Ada hal-hal yang belum pernah saya ceritakan pada siapapun." Reza terdiam, berusaha membaca raut wajahnya. Ia melihat mata Bu Ratna mulai berkaca-kaca. "Apa yang sebenarnya terjadi, Bu?" tanyanya hati-hati. Bu Ratna menarik napas panjang sebelum menjawab. "Suami saya meninggal, bukan karena sakit biasa. Dia meninggal karena sesuatu yang saya lakukan." Suaranya gemetar, membuat Reza terkejut. Dengan tangan bergetar, Bu Ratna mengangkat sebuah foto dari dalam kotak. Foto itu menampilkan dirinya bersama seorang pria muda dan tampan. "Dia mencintai saya. Tapi saya membuat kesalahan. Terlalu sibuk mengurus kos ini, terlalu sibuk mengejar uang. Kami sering bertengkar, dan suatu malam, dia pergi. Dia tak pernah kembali." Keheningan menyelimuti ruangan. Hanya detik jam dinding yang terdengar. Reza yakin masih ada cerita yang belum terungkap, tetapi ia tidak berani bertanya lebih jauh. Saat itulah Bu Ratna mendekat. Matanya penuh emosi saat menatap Reza. "Sejak kamu tinggal di sini, saya merasa seperti diberi kesempatan kedua. Kamu mengingatkan saya pada suami saya, masa-masa ketika saya masih bahagia."
Jantung Reza berdegup semakin kencang. "Bu, saya hanya ingin membantu. Saya memang tidak tahu apa yang ibu rasakan, tapi saya akan selalu ada kalau ibu butuh." Bu Ratna tersenyum samar. "Kamu anak yang baik, Reza. Tapi saya juga manusia, saya butuh lebih dari sekadar bantuan." Ia berhenti sejenak, lalu dengan nada lirih berkata, "Saya butuh seseorang yang bisa membuat saya merasa hidup kembali." Kata-kata itu menggantung di udara, membuat suasana semakin sulit dipahami. Reza tidak tahu bagaimana harus merespons. Di satu sisi, ia iba kepada Bu Ratna. Namun di sisi lain, ia merasa situasi ini telah melangkah ke ranah yang seharusnya tidak ia masuki. Akhirnya, Bu Ratna berkata lembut, "Sudah malam. Kamu boleh kembali ke kamar. Terima kasih sudah menemani saya." Reza berdiri, lalu melangkah kembali ke kamarnya dengan pikiran penuh tanda tanya. Malam itu ia sadar, kesepakatannya dengan Bu Ratna tidak lagi sekadar soal membantu pekerjaan rumah. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang mengikat masa lalunya dengan kehidupan wanita itu. Malam-malam berikutnya justru membawa lebih banyak pertanyaan. Reza tetap menemani Bu Ratna, tetapi suasana menjadi kian berat. Tatapan wanita itu semakin sulit dipahami. Campuran kerinduan, kesedihan, sekaligus harapan. Semua itu membingungkan hati Reza, membuatnya bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya akan terjadi selanjutnya. Suatu malam, hujan deras mengguyur kota. Suasana temaram itu menjadi latar ketika Bu Ratna membuka percakapan dengan nada yang berbeda dari biasanya. "Reza, ada sesuatu yang ingin ibu ceritakan. Tapi ibu harap kamu tidak akan menghakimi setelah mendengarnya," ucapnya pelan. Reza yang duduk di sofa seberang hanya mengangguk perlahan. "Ibu bisa cerita apa saja, saya akan mendengarkan." Senyum tipis muncul di bibir Bu Ratna, meski tidak mampu menutupi kesedihannya. Ia menatap ke arah hujan di balik jendela, lalu mulai berbicara. "Ada alasan kenapa saya selalu merasa kesepian, Reza. Bukan hanya karena kehilangan suami, tapi juga karena saya kehilangan bagian dari diri saya." Reza mengerutkan dahi, bingung. "Bagian dari diri ibu?" Wanita itu mengangguk pelan. "Saya tidak bisa memiliki anak, Reza. Itu salah satu alasan kenapa pernikahan saya gagal. Suami saya sangat menginginkan keturunan, tapi saya tidak bisa memberikannya. Perlahan, hal itu menghancurkan hubungan kami." Reza terdiam, tak tahu harus berkata apa. Ia merasa iba, namun dalam hatinya mulai tumbuh kesadaran bahwa kedekatan Bu Ratna dengannya bukan lagi sekadar hubungan pemilik kos dan penyewa. Ada sesuatu yang lebih dalam. "Kamu tahu, Reza," lanjut Bu Ratna, "sejak kamu datang ke sini, saya melihat harapan. Kamu mengingatkan saya pada sesuatu yang hilang, keluarga yang tak pernah saya miliki." Kata-kata itu membuat dada Reza terasa berat. Ia ingin menguatkan Bu Ratna, namun juga sadar situasi ini semakin rumit. "Ibu, saya senang kalau kehadiran saya bisa membuat ibu merasa lebih baik," ucapnya hati-hati. Bu Ratna menatapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Kamu lebih dari itu, Reza. Kehadiranmu membuat saya merasa hidup kembali." Kalimat itu menggantung di udara. Reza tak mampu memberi respons pasti. Ia merasa terhormat, tapi sekaligus gelisah, karena hubungan ini mulai melangkah ke batas yang tidak seharusnya. Malam itu, saat kembali ke kamar, Reza mencoba mencerna segalanya. Ia memikirkan langkah apa yang harus ia ambil. Terus membantu Bu Ratna, atau menjaga jarak agar tidak semakin terjerat dalam situasi yang membingungkan. Namun sebelum sempat ia memutuskan, terdengar ketukan di pintu. "Reza, maaf mengganggu. Ada satu hal lagi yang ingin ibu sampaikan." Suara Bu Ratna terdengar lembut dari balik pintu. Dengan ragu, Reza membukanya. "Apa itu, Bu?" Bu Ratna tersenyum kecil. "Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih. Kamu alasan saya masih bisa tersenyum di tengah semua kesulitan." Reza hanya bisa membalas dengan senyum tipis. "Saya senang kalau bisa membantu, Bu." Ketika Bu Ratna kembali ke kamarnya,
Reza sadar dirinya kini menjadi bagian penting dalam hidup wanita itu. Namun ia juga tahu, semua ini tidak bisa berlangsung selamanya. Ia harus menemukan cara menghadapi kenyataan sebelum segalanya semakin rumit. Di luar, hujan turun semakin deras, seolah mencerminkan kekacauan di dalam hati Reza. Ia duduk termenung menatap jendela, kata-kata Bu Ratna terus terngiang di benaknya. Wanita itu bukan hanya kesepian, melainkan juga terjebak dalam masa lalu yang penuh luka. Reza tahu, jika ia terus melibatkan diri, hubungan ini bisa menyeretnya ke dalam pusaran yang tak ia pahami. Tiba-tiba, ketukan lembut kembali terdengar di pintunya. "Reza, boleh ibu masuk?" Suara Bu Ratna terdengar lagi. Reza menarik napas panjang. "Silakan, Bu." Bu Ratna masuk dengan membawa secangkir teh, seperti kebiasaannya. Namun kali ini wajahnya terlihat berbeda, lebih tenang, meski matanya menyimpan kelelahan mendalam. Ia duduk di kursi dekat tempat tidur Reza. "Reza," katanya lirih, "saya tahu mungkin semua ucapan saya membuatmu tidak nyaman. Saya minta maaf jika terlalu jujur tentang perasaan saya." Reza cepat-cepat menggeleng. "Tidak, Bu. Saya hanya bingung. Saya tidak tahu bagaimana harus merespons." Bu Ratna tersenyum kecil. "Saya tidak menyalahkan kamu. Kamu masih muda, masa depanmu masih panjang. Sedangkan saya, hanya wanita tua yang sedang mencari arti hidup." Keheningan mengisi ruangan. Hanya suara hujan yang terdengar dari luar. "Tapi satu hal yang ingin ibu katakan," lanjutnya, "kamu sudah memberi saya harapan, meski hanya sebentar. Kamu membuat saya merasa hidup ini masih berarti. Meskipun suami saya sudah tiada, meskipun saya tidak pernah dikaruniai anak." Reza merasakan beban di dadanya semakin berat. Ia ingin menolong, tapi ia juga paham batasan. "Bu, saya senang bisa membantu. Tapi saya harap ibu tahu, saya sangat menghormati ibu, dan saya tidak ingin hubungan ini berubah menjadi sesuatu yang salah." Bu Ratna menatapnya, mata berkaca-kaca namun dengan senyum tulus. "Kamu benar, Reza, dan saya menghargai kejujuranmu. Mungkin saya terlalu egois, tapi percayalah, saya tak pernah bermaksud membuatmu merasa terbebani." Reza mengangguk pelan. "Ibu tidak perlu merasa bersalah. Saya akan tetap membantu selama masih di sini," ucapnya tulus. Bu Ratna menarik napas panjang, seperti beban berat yang lama menekan dadanya akhirnya terlepas. "Terima kasih, Reza. Kamu anak yang baik. Semoga suatu hari nanti kamu menemukan seseorang yang benar-benar bisa membuatmu bahagia." Malam itu suasana berubah. Percakapan mereka tidak lagi dipenuhi rasa canggung. Bu Ratna bercerita tentang masa mudanya, kenangan indah bersama almarhum suami, hingga harapan-harapan yang belum sempat terwujud. Reza mendengarkan penuh perhatian, mencoba memahami wanita yang hidupnya syarat luka dan kerinduan itu. Saat Bu Ratna kembali ke kamarnya, Reza merasa lega. Ia sadar, malam ini menjadi titik balik. Ia sudah meneguhkan hati untuk menjaga hubungan mereka tetap sehat, membantu sebisanya tanpa mengabaikan prinsip serta nilai yang ia pegang. Hari-hari setelahnya berjalan lebih normal. Reza tetap menolong Bu Ratna dalam pekerjaan rumah, namun mereka tidak lagi menghabiskan malam bersama seperti sebelumnya. Perlahan, Bu Ratna tampak lebih tenang, seakan menerima kenyataan hidup dengan hati lapang. Beberapa bulan kemudian, Reza lulus SMA. Ia berpamitan. Bu Ratna memeluknya erat, hangat, penuh rasa terima kasih. "Reza, kebaikanmu tidak akan pernah kulupakan. Kamu salah satu alasan aku bisa bertahan," ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Reza tersenyum lembut. "Terima kasih, Bu. Saya juga tidak akan melupakan ibu. Semoga ibu selalu bahagia." Ketika akhirnya meninggalkan rumah kos itu, hati Reza terasa lega. Ia tahu pengalaman ini akan menjadi bagian penting dari perjalanan hidupnya. Lebih dari itu, ia yakin telah mengambil keputusan yang tepat. Keputusan yang menjaga harga dirinya sekaligus menghormati Bu Ratna. Demikianlah kisah Reza dan Bu Ratna, kisah yang mengajarkan arti kejujuran, rasa hormat,
dan batasan dalam hubungan. Terkadang, kebaikan sederhana yang kita berikan mampu memberi perubahan besar dalam hidup orang lain. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.